Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Thumma as-salatu ba'du wassalamu sarmada ala nabi Mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa min ahlil wafa. Alhamdulillah bil alamin. Insyaallah para hadirin yang berbahagia, para mustami'in yang senantiasa mudah-mudahan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan belajar tadabbur dan tafsir kita di surat Ad-Duha ya. Setelah sebelumnya di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji, memahami, mempelajari maksud tafsir dan juga pesan-pesan hikmah dalam tadabbur di surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada ayat berikutnya, yaitu ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Shadaqallahul azim. Ayat ini sebenarnya sungguh azim ya, sungguh sangat besar maknanya kalau kita mengkaji melalui sudut pandang tadabbur yang dalam. Setelah sebelumnya kita membahas tentang makna duha, wal laili idza saja dan seterusnya, dan ada pula sedikit keterangan atau sebuah statement ya yang memberikan sebuah motivasi bagi seorang yang beriman kepada Allah, apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, sini menggambarkan bahwa Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa akhir itu lebih baik dari permulaan. Di sini kita akan masuk dalam ayat yang kelima dan kita akan coba masuk dalam ruang dimensi yang lebih menyentuh hati insyaallah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ini mengandung makna yang luar biasa dalam. Wala sawfa, la di sini ini memberikan sebuah makna dalam kaidah bahasa Arab, berarti sungguh-sungguh akan. Wala sawfa yu'tika, maka Allah akan memberikan, sungguh-sungguh akan memberikan Rabbuka, yaitu Tuhanmu, kepada Muhammad, yaitu Allah, fatardo, sampai engkau merasa puas. Di sini ada yang menarik ya. Yang pertama adalah lam ini, lam untuk takkid ya, untuk kesungguh-sungguhan. Kemudian juga ada kata fatardo. Nah, fatardo di sini khususnya oleh sebagian ulama dan juga para penafsir dan salah satu guru kita yaitu Syekh Ahmad At-Tufi. Beliau sempat mengkaji makna tardo ini dengan sangat lugas dan dalam. Makna tardo di sini, fatardo, atau kita bisa menyebutnya dengan istilah ridho, itu adalah suatu keadaan di mana kita sudah tidak lagi menginginkan sesuatu itu saking karena kita merasa puas. Saking kita merasa cukup. Sampai Syekh Ahmad At-Tufi, Dr. Ahmad At-Tufi memberikan sebuah gambaran bahwa andai kita memiliki sebuah lemari yang lemari itu muat untuk menyimpan 100 pakaian. Kemudian oleh orang lain kita dikasih lagi 100 pakaian. Orang lain lagi 100 pakaian dan seterusnya sampai lemari itu pun tidak muat. Sehingga kita pun merasa sangat puas, merasa sangat cukup. Nah, itulah digambarkan oleh beliau sebagai perasaan ridho tadi, perasaan tardo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ini adalah janji Allah yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW surat Ad-Duha terkait dengan bagaimana Allah menjamin kehidupannya, menjamin kebutuhannya sampai benar nanti Rasulullah itu merasa tardo, merasa ridho, merasa puas, merasa cukup. Maksudnya wala sawfa yu'tika ini adalah sebuah diksi yang mengandung kontinuitas, akan terus diberi oleh Allah, akan terus dilengkapi oleh Allah sampai Nabi Muhammad SAW merasa puas, sampai tidak sanggup lagi menerima. Nah, ini juga mengandung sebuah pesan ya atau filosofi yang dalam, terutama bagi seorang Muslim. Dr. Ahmad At-Tufi sempat menyinggung bahwa banyak sekali di kalangan umat Islam mereka yang beribadah pagi siang malam bersungguh-sungguh dengan motif agar Allah menjauhkan dia dari neraka dan memasukkan dia ke surga. Nah, ini adalah sebenarnya tujuan atau impian yang sah-sah dan wajar saja. Tapi jika dirujuk kepada makna fatardo, wala sawfa yu'tika fatardo, ini akan sangat jauh sekali ya. Ini akan sangat jauh dari apa yang sebenarnya disampaikan oleh Allah di surat yang lain. Nah, ketika orang beribadah mengharapkan agar dia masuk surga dan jauh dari neraka, itu sah dan boleh.
Tetapi untuk tingkatan kedekatan dia kepada Allah, untuk tingkatan ketulusan ibadahnya kepada Allah, itu masih dalam level yang terbilang rendah. Oleh Syekh atau Dr. Ahmad At-Tuhi menyebutkan bahwa itu seperti orang yang ummal, seperti para tukang-tukang buruh. Beliau, orang-orang buruh ini bekerja pagi siang malam supaya digaji. Dengan gajinya dia bisa merasa puas, kemudian dia bisa mencukupi kebutuhannya. Dianalogikan bahwa orang yang beribadah dengan mengharapkan surga dan jauh dari neraka sebagai goal utamanya, sebagai tujuan utamanya, itu tidak jauh berbeda maksudnya atau keadaan dengan tukang yang tadi. Nah, makanya ketika Allah menciptakan manusia, Allahu khalaqana liyu'tina thumma narda. Allah menciptakan kita bukan supaya kita itu mengharap-harapkan surga, tetapi supaya manusia itu atau hamba Allah itu semakin dekat dengan Allah dengan tujuan memang benar-benar semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena surga ataupun neraka. Tentu saja ini adalah level yang sangat jauh, level yang sangat tinggi. Mungkin di kalangan para pendalam tasawuf atau sufi ini menjadi tujuan mereka. Ya, kemudian juga disebutkan Allahu khalaqana liyu'tina tsumma narda. Allah itu menciptakan kita, kemudian nanti Allah juga akan memberikan kita apapun yang menunjang kehidupan kita, baik itu dari segi nafas, makan, dan kebutuhan lainnya, sampai kita merasa puas. Lidzalika la yujad fi hayatil muslim al-faqr. Nah, ketika seseorang dekat dengan Allah, ya, merasa kuat imannya, merasa beribadah kepada Allah dalam ukuran yang lebih tinggi dari mengharapkan surga dan neraka atau jauh dari neraka, maka apa kata Syekh Ahmad At-Tuhi atau Dr. Ahmad At-Tuhi, beliau mengatakan lidzalika la yujad fi hayatil muslim. Untuk itulah, karena sebab itulah tidak mungkin ada dalam hidup seorang muslim al-faqr, perasaan faqr, perasaan fakir, perasaan miskin, awil azab, atau merasa diuji. Karena apa? Karena tujuan beribadahnya adalah tidak lagi sampai ke derajat bahwa masuk surga adalah goal utama. Tapi lebih dari itu apa? Yaitu Allah memberikan semua kebutuhan kita sampai kita benar-benar merasa puas. Nah, itu kan ada syarat-syaratnya. Wahayatul muslim kulluha i'ta'un ni'am hatta nirda. Sesungguhnya seluruh kehidupan muslim, baik itu yang sifat dalam perspektif kita adalah nikmat ataupun perspektif kita adalah ujian, cobaan, hukuman, semuanya itu sebenarnya hakikatnya dalam tolak ukur sebagai seorang muslim, dalam hidup seorang muslim adalah sebuah ni'am, yaitu sebuah nikmat hatta narda, sampai kita merasa puas. Beruntunglah ajaban li amril mu'min, kata Nabi SAW. Beruntunglah atau sungguh unik, sungguh wah, ya, sungguh ajib hidupnya seorang mukmin. Ya. Ketika dia diberikan nikmat, kemudian dia bersyukur. Fasyakar, kemudian dia bersyukur. Dan rasa syukur itu akan menambah timbangan amalan dia, menambah kedekatan dia dengan Allah. Falamma, ketika dia diuji, falamma ibtala, ketika dia diuji, fasabara, maka dia bersabar. Maka syukur dan sabar ini kedua-duanya menuntun dia kepada Allah, menuntun dia kepada surga, menuntun kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min. Untuk itu, tentulah bagi seorang muslim, apapun yang menimpa dirinya hari ini, baik itu sakit, baik itu terhimpit oleh rezeki, baik itu kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam bekerja, ataupun diberikan nikmat banyak sekali rumahnya, besar, megah, aman, ibadahnya lancar, kemudian rizkinya tidak henti-henti ketika diinfakkan, kemudian banyak orang yang mengambil manfaat dan faidah dari dia, maka kedua hal tersebut dalam kacamata seorang mukmin, dalam kacamata hidup seorang mukmin, kedua-duanya adalah sarana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, nah, kata Dr. Ahmad At-Tuhi lagi dalam sebuah kajiannya, bagi seorang mukmin surga, masuk surga itu adalah bidayah, itu adalah permulaan. Berbeda dengan orang-orang, mungkin di sebagian kita menganggap bahwa masuk surga itu adalah tujuan utama. Bagi seorang mukmin yang benar-benar mukmin, benar-benar berislam, benar-benar beriman, maka masuk surga adalah bidayah, permulaan nikmat. Ya, permulaan nikmat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa'adallahu. Kata wa'ada itu Allah benar-benar bersumpah, benar-benar berjanji, ya, berjanji kepada mukminin, orang-orang mukminin dari laki-laki,
maupun dari perempuan. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya itu ada sungai-sungai. Ada yang menerjemahkan di sini adalah Al-Kautsar, ya. Al-Kautsar. Ada pula yang mengatakan yang lain. Khalidina fiha. Nikmat yang pertama adalah masuk surga. Nikmat bidayah seorang mukmin adalah jannah, masuk surga. Nikmat yang kedua apa? Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Itu nikmat yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Wa masakin thayyibah. Tempat tinggal yang baik, ya, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, bertetangga dengan para sahabat, bertetangga dengan kekasih-kekasih kita di dunia, kekasih dalam iman. Fi jannati adn, dalam taman-taman surga adn. Waridwanum minallah, waridwanum minallah, dan ridha Allah. Apa berikutnya? Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang paling besar. Apa itu? Dzalik, ya. Ini dzalik menunjukkan ketentuan arah, ya, arah yang jauh, ya, kalau dalam bahasa Arab sekarang. Tapi menunjukkan ke satu objek. Apa objek yang dimaksud zalika di sini? Menurut Syekh Ahmad At-Tuhi, yang dirujuk dari kata zalika itu adalah ridwan. Kata ridwan, yaitu ridha. Ini yang paling tinggi, nikmat yang paling tinggi. Menariknya adalah dalam kaidah bahasa Arab, masih dari bahan tadabbur dari Dr. Ahmad At-Tuhi, beliau menyebutkan kata ridwan ini unik karena ada penambahan alif dan nun. Sama seperti ghufran, khosran, kemudian syaiton, ya, kalau nanti para pendengar sekalian sempat membuka-buka buku, ada alif, ada nun di sana. Itu apa makna dalam kaidah bahasa Arab? Nah, beliau menyampaikan bahwa itu bermakna la nihayatalah. Sesuatu yang tidak berkesudahan, alias terus berlanjut. Sesuatu yang terus berlanjut, la nihayatalah. Nah, ketika disebut dengan ridwan, maka maksudnya adalah ridha Allah yang terus-menerus, tanpa henti. Ketika disebutkan ghufran, maka ampunan Allah yang terus berlanjut, tidak akan berhenti. Begitu juga dengan syaitan. Nah, ini beliau sempat menyinggung masalah syaitan. Dalam penulisan bahasa Arab itu ada alif dan nunnya di akhir syaitan. Maka maksudnya adalah la nihayata lahu fi syarrihi. Maka maksudnya adalah tidak akan stop upaya atau kerusakan atau keburukan yang dilahirkan dari mereka, dari bisikan-bisikan mereka. Ini menjadi sebuah alarm bagi kita, khususnya kita yang masih menganggap bahwa tujuan utama kita beribadah adalah dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kita mulai pelan-pelan mengganti goal tersebut menjadi yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Yaitu ridwan, ya, ridwannya Allah. Wa ridwanum minallah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan atau keselamatan atau puncak dari keberhasilan yang paling luar biasa. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dikata atau di ayat ini wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, mudah-mudahan ini senantiasa menjadi motivasi bagi kita agar meningkatkan kualitas ibadah kita yang tadinya mengharapkan surga, kita ubah lebih tinggi lagi, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridwanun minallah, dzalikal fawzul azim. Sebuah ridha, perasaan puas kepada Allah, dan puas itu tidak akan pernah berhenti. Baik, nakhtatim bihadzal had. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.